Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan risalah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Manhajul Ilmi li Talibil Ilm, aktivitas seorang penuntut ilmu, yang merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan salah satu murid beliau yang memohon kepada beliau untuk dijelaskan metode yang hendaknya dilalui oleh seorang penuntut ilmu dalam perjalanannya menuntut ilmu. Bagaimana seharusnya penuntut ilmu dalam interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam interaksinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam interaksinya bersama ilmu. Beliau kemudian memberikan jawaban yang diawali dengan doa-doa yang baik kepada sang penanya, kemudian memberikan metode yang hendaknya dilalui oleh seorang penuntut ilmu. Pertama, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengingatkan, ihris ala an takuna daiman ma'allah mustahdiran azamatah. Hendaknya engkau selalu bersemangat bersama Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berupaya untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirkan dalam diri kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya bagi kita mutafakkiran fi ayatihil kauniyah mislu khalqis samawati wal ard wa ma auda'a fihima min balihi hikmatih wa bahiri qudratih wa azimi rahmatihi wa minnatih wa ayatihi asy-syar'iyyah. Dan hendaknya engkau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ada dua macam. Yang pertama adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat, ya, seperti langit, bumi. Dan yang kedua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah, seperti risalahnya, wahyunya. Di antaranya adalah Al-Quran yang mulia ini. Hendaknya bagi kita untuk selalu merenungkannya. Kemudian kata beliau, ini pembahasan kita sekarang, ayyakuna, bismillahirrahmanirrahim, ayyakuna qalbuka mamlu'an bimahabbatillahi ta'ala lima yahdhuka bihi minan ni'am wa yadfa'u anka minan niqam wala siyama ni'matal islami wal istiqamati alaih hatta yakuna ahabba syai'in ilaik. Hendaknya hatimu dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat beliau kepada muridnya dan kepada kita semuanya. Hendaknya kita mengisi, memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita perlu mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena apabila cinta kepada Allah ini telah mengakar dalam diri kita, kita akan tunduk kepada perintah-perintahnya. Kita akan tunduk meninggalkan larangan-larangannya, sehingga hati kita meraih kebahagiaan, ketenangan yang banyak dicari oleh semua orang. Dan inilah ayyuhal ihwa, surga dunia. Inna fid dunya, kata Syekhul Islam, inna fid dunyati la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga itu, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, dia tidak akan memasuki surga akhirat nanti. Apa itu surga dunia? Yakni ketenangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati kita merasakan lezat, tenang ketika bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, salasun man kunna fih wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, 3 hal. Jika 3 hal ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu yang pertama? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, jadi tatkala kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan. Ya, tidak mungkin kita merasakan kebahagiaan tanpa ini. Kalau kita pengen hidup kita bahagia, kita pengen hidup kita tenang, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan pada diri kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan kenapa kita perlu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lima yahdhuka minan ni'am, karena Allah lah yang banyak memberikan nikmat-nikmat kepadamu. Wa yadfa'u ankan niqam, dan Allah lah yang menghindarkan dirimu dari bencana-bencana. Wala siyama ni'matal Islam wal istiqamah alaih, lebih-lebih nikmat Islam dan nikmat istiqamah di atasnya. Jadi kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan seandainya kita menghitung nikmat Allah, enggak akan kita sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak bakalan kalian sanggup menghitungnya. Coba kalau mau ditotal sejak kita lahir sampai sekarang ini, ya, kita disuruh notal nikmat-nikmat Allah, enggak bakalan gitu. Kita bisa bernafas, coba nikmat nafas saja. Kalau seandainya kita suruh bayar tuh berapa udah? Nikmat bisa makan dan bisa mengeluarkan makanan, itu udah berapa? Sebagian ulama pernah mengatakan, tatkala seorang itu bisa makan dan mengeluarkan makanan, berarti telah terkumpul pada dirinya 90 macam nikmat. Itu baru masalah makanan, belum yang lainnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat istimewa yang dikatakan oleh Syekh, yaitu wala siyama ni'matal Islam wal istiqamah alaih. Lebih-lebih nikmat Islam, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga daripada nikmat-nikmat dunia. Tatkala Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, nikmat Islam. Oleh karenanya, di antara doa penduduk surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kami apa? Hidayah ini.
Andaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita mungkin akan tersesat. Jadi hadirkan pada diri kita nikmat Islam itu nikmat yang sangat spesial, yang kita raih semata-mata karena Allah sayang sama kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita spesial, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang sayang sama kita. Andaikan bukan karena nikmat Allah, andaikan bukan karena hidayah dari Allah SWT, mungkin kita seperti orang-orang yang lain, ya, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah ya salib dan sebagainya. Lebih-lebih lagi tatkala kita ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sunnah. Al-Imam Abu Al-Aliya rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, qad an'ama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma a'zam. Ya, Allah telah memberikan nikmat kepada saya, dua nikmat. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih besar bagi saya. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya. Yang pertama, tatkala Allah menjadikan saya seorang muslim. Dan yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya seorang haruri. Haruri yakni khawarij. Ya. Jadi beliau bersyukur kepada Allah karena mendapatkan dua nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat Islam. Agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan merugi nanti di akhirat. Nikmat yang kedua, walam yaj'alni haruriyya. Tatkala Allah tidak menjadikan saya seorang yang berpaham haruri, yaitu khawarij. Artinya Allah memberikan nikmat kepadanya, nikmat sunnah, mengikuti sunnah Nabi, pemahaman Nabi dan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini ayyuhal ikhwah, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Jangan menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Ya, kita syukuri nikmat Allah ini dengan cara apa? Mempelajarinya, dengan cara mengamalkannya, dengan cara menyebarkannya, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Ya, kemudian istiqamah di atasnya. Ini yang paling penting. Makanya kata beliau, wal istiqamati alaih hatta yakuna ahabba syai'in ilaik. Tidak cukup hanya Islam saja, tidak cukup hanya mendapatkan hidayah sunnah saja, tapi ada nikmat yang lebih besar lagi, yaitu istiqamah. Karena kalau cuma sekedar mendapatkan hidayah Islam, banyak. Kalau hanya pernah mendapatkan hidayah sunnah, banyak. Tapi yang istiqamah sampai akhir hayat, ini yang ya sedikit. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya hal yang paling penting ayyuhal ikhwah, setelah kita mendapatkan nikmat hidayah Islam dan nikmat hidayah sunnah adalah bagaimana kita berusaha untuk apa? Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian tidak cukup sampai di situ saja. Mereka apa? Istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merawat nikmat hidayah Islam dan sunnah ini sampai kita menginjakkan kaki kita di surga,
sampai kita bisa memasuki gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang paling utama adalah pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semuanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sekarang hidup di zaman fitnah. Ya, perbanyak doa supaya kita diberi keistiqomahan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba di dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Banyak doa, ya, karena yang bisa memberikan keteguhan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita hanyalah Allah semata. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja, andaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi nggak bisa istiqomah. Walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim. Wahai Muhammad, andaikan bukan kami yang meneguhkan kamu, kamu akan condong kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Tapi Allah yang memberikan keteguhan kepada Nabi Muhammad. Kalau itu Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana dengan kita? Ya, maka banyak doa. Ya, doa ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kebaikan, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah terus menuntut ilmu agama. Jangan pernah putus dari menuntut ilmu. Karena ilmu adalah salah satu senjata paling utama agar kita bisa istiqamah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Dengan ilmu kita bisa membentengi diri kita dari segala syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, ya, yang membuat hati kita, ya, condong kepada jurang kesyirikan, penyimpangan. Makanya kita perlu membekali diri kita dengan apa? Ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita bisa menepis syubhat-syubhat yang datang, ya, merongrong hati kita. Kemudian juga di antara kiat yang paling utama agar kita bisa istiqamah adalah mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum. Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Jadi ini sangat penting bagi kita agar kita bisa apa? Istiqamah. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa bijtima'i mahabbatillahi wa ta'dhimihi fi qalbika tastaqimu ala ta'atihi qa'iman bima amara bihi limahabbatika iyyah tarikan lima naha anhu lita'zimika lahu. Dengan berkumpulnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu, niscaya engkau akan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bima amara bih, kau akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kenapa? Limahabbatik ya iya, karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikan lima naha anhu, engkau akan meninggalkan apa yang Allah larang kepadamu. Li ta'dzimika lahu, karena pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu pilar penting dalam ibadah kepada Allah itu adalah apa? Cinta. Ya, salah satu pilar penting dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Kenapa kita melaksanakan sholat? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu konsekuensi cinta kita kepada Allah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kita mencintai malaikat, kita mencintai ya para nabi? Karena Allah cinta kepada mereka. Maka kita pun cinta kepada mereka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta seorang mukmin berputar kepada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuahkan konsekuensi mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta salat karena Allah cinta kepada salat. Buktinya Allah memerintahkannya. Kita cinta kepada nabi, kita cinta kepada malaikat, kita cinta kepada para sahabat karena Allah mencintai mereka. Jadi cintanya seorang mukmin berputar kepada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebenciannya. Kenapa kita membenci setan? Kenapa kita membenci maksiat, syirik, bid'ah? Karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Jadi, ya, salah satu pilar penting dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Cinta. Karena dengan cinta kita akan bersemangat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, antakuna muhlisan lahu jalla wa ala fi ibadatika mutawakkilan alaih fi jami'i ahwalika lituhaqqiqa bidzalika maqama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaknya engkau selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadahmu, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaanmu, agar engkau merealisasikan, mewujudkan kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ini dua nasihat penting yang beliau sampaikan agar kita, satu yaitu apa? Ikhlas. Dan yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya seorang beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal artinya kita bergantung, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, disertai dengan usaha. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Inilah ikhlas, inilah tauhid. Ya. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikhlaskan semua amal ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita menggantungkan, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sukses baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Ya. Jadi kita harus senantiasa ikhlas dalam ibadah-ibadah kita, terutama dalam ibadah menuntut ilmu.
Kita sebagai para penuntut ilmu harus selalu mengevaluasi niat-niat kita. Kemudian kita berupaya bagaimana mengikhlaskan niat kita dalam amal-amal ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya. Seorang ulama pernah mengatakan, inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu apa? Sedikit. Amal kita ini dikit, nggak banyak. Fa ahlisu fi hadzal qalil. Maka ikhlaskan amal kalian yang sedikit ini. Jangan udah dikit nggak ikhlas pula. Ya. Dan mari kita berusaha untuk melatih diri kita merahasiakan amal-amal perbuatan kita. Jangan senang apa? Dipamerkan. Agar kita semakin ikhlas dan menjaga amal perbuatan kita. Di antara wasiat para salaf dahulu adalah man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan rahasia, lakukanlah. Maksudnya apa? Kalau kita bisa untuk beramal ibadah itu tersembunyi, nggak kelihatan banyak orang, ya, maka itu yang harus kita upayakan. Taib. Yang kedua tadi apa? Tawakal. Ini juga kunci sukses yang sangat penting. Seorang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan kepada dirinya, tidak mengandalkan kepada kehebatannya, tidak mengandalkan kepada teknologi, tidak mengandalkan kepada manajemen, tidak mengandalkan kepada tim, tetapi dia selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita tidak melakukan sebab. Melakukan sebab penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang menggantungkan urusannya kepada sebab, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan manfaat dan menolak madarat bukan sebab itu. Ya, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam mencari rizki misalkan, kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya kita bergantung kepada Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita, namun disertai dengan sebab. Sebab ini hanya sekedar usaha sebagai bentuk ikhtiar. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberi rezeki. Burung itu pagi hari dia keluar untuk mencari makan dalam keadaan keroncongan. Pagi-pagi itu masih lapar, tapi sore pulang dalam keadaan kenyang dan gak menyimpan makanan, nggak nyimpen beras, nggak punya ATM, ya besok ya besok. Itu tawakalnya seekor apa? Burung, ya. Tapi apakah burungnya nggak berusaha? Berusaha. Buktinya dia keluar, dia nggak tidur aja di sangkarnya, sarangnya, enggak, dia juga keluar. Begitu juga kita dalam mencari tawakal, dalam mencari rezeki, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga disertai dengan apa? Usaha. Ya, tapi jangan hanya bergantung kepada usaha. Jangan bergantung kepada usaha. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam menuntut ilmu. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian enggak berusaha. Ya, malas-malasan, tidur-tiduran aja. Ketika ditanya, antum
nggak belajar, tawakal kepada Allah. Nanti kalau takdirnya pinter ya pinter. Ya, harus berusaha juga. Ihris, semangatlah. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Jadi usaha. Tapi jangan mengandalkan kepada sebab. Jangan antum mengandalkan kepada diri antum, kejeniusan antum, kecerdasan antum. Tidak. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya kita betul-betul mewujudkan apa yang Allah firmankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini ayat yang sangat penting, karena iyyaka itu adalah apa? Sighatul hasr, takdim mahaqquhu ta'khir, mendahulukan yang mestinya dibelakangkan. Iyyaka itu maf'ul bih. Maf'ul bih biasanya di belakang, tapi di sini didahulukan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk hasr, pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, bukan kepada selain Engkau, siapapun itu, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu wali, kuburan dan sebagainya. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sering mengatakan tentang ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu yadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya. Iyyaka na'budu itu untuk menghilangkan apa? Riya. Ini menunjukkan kita harus betul-betul ikhlas dalam beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya, untuk menghilangkan kibriya. Apa kibriya? Kesombongan. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah sombong. Kita harus mengakui bahwa diri kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan kepada dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya. Baik, selanjutnya qala wa tastahdiru biqalbika annaka innama taqumu bima amara imtisalan li amrihi wa tatruku ma naha anhu imtisalan li nahyihi. Dan kau hadirkan dalam hatimu bahwasanya kamu melakukan hal itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala karena, ya, sebagai bentuk melaksanakan konsekuensi dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka bidzalika tajidu lil ibadati ta'man. Kalau kamu melakukan hal itu, yakni ketika kita menjalankan perintah, hadirkan dalam diri kita, oh ini saya menjalankan perintah Allah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan dalam diri kita, saya sedang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya meninggalkan ini karena memang Allah melarang saya. Kalau ini kita hadirkan, kata beliau apa? Kau akan mendapatkan dalam ibadah ta'man, sebuah rasa kenikmatan, la tudrikuhu ma'al ghaflah, yang kau tidak akan merasakannya ketika engkau ghaflah, lalai, tidak menghadirkan hal itu pada diri kita. Wa tajidu fil umuri aunan minhu, dan kau akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusanmu. La yahsulu ma'al i'timadi ala nafsik, yang tidak akan pernah terjadi
ketika kamu bergantung pada dirimu. Ya, jadi maksudnya dari nasihat ini apa ikhwan? Kita harus betul-betul menghadirkan dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah itu, hadirkan bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah. Ketika kita wudhu, kenapa kita wudhu? Karena ini perintah Allah. Ketika kita sholat, kenapa kita sholat? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menuntut ilmu, hadirkan dalam diri kita. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, hadirkan dalam diri kita, ya, saya sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hadirkan dalam diri kita, kita meninggalkannya karena Allah yang melarangnya. Karena Allah yang melarangnya. Kalau ini tertanam pada diri kita, kata beliau tadi apa? Kau akan merasakan kelezatan dalam dirimu. Artinya kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini. Ikhwan, ketenangan, kebahagiaan, kelezatan, ya, dalam hidup ini semua orang mencarinya. Bahkan orang-orang kafir pun mencarinya. Kata Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar, saya memikirkan suatu hal yang dicari oleh semua orang. Saya tidak mendapatkan kecuali apa? Kebahagiaan. Semua orang, orang kaya, orang miskin, laki-laki, pria, wanita, ya, bahkan orang yang turjana sekalipun, orang kafir, muslim kafir, ya, orang yang soleh, taleh, semuanya pengen bahagia. Cuma caranya yang beda-beda. Sebagian orang mengira kebahagiaan itu dicari dengan, ya, narkoba, makanya dia mencoba narkoba. Sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan itu adalah dengan menumpuk harta, makanya dia mati-matian mengumpulkan harta. Banyak orang mengira kebahagiaan itu dengan jabatan, tahta, makanya dia jungkir balik, ya, supaya terpilih mendapatkan kedudukan, kekuasaan. Ya, sebagian orang mengira kebahagiaan itu adalah dengan wanita, makanya, nah, yang dia cari adalah wanita, bersenang-senang, berfoya-foya. Tapi semua itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang asli hanyalah dengan iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Ya. Adapun harta, wanita, tahta, semuanya bukan jaminan. Betapa banyak orang kaya hidupnya nggak bahagia. Betapa banyak orang yang, ya, pengusaha, betapa banyak orang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi, hidupnya gelisah, galau. Bahkan ada yang matinya bunuh diri. Jadi bukan jaminan. Ya, kebahagiaan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma kunna fi lajaladuna alaihi bisyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan, ya, merampasnya dengan pedang-pedang mereka, karena mereka nggak dapat, ya, mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.